Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan guru calon P3K. Kali ini saya akan mengupdate tentang sistem perangkingan seleksi P3K guru khusus kepada Bapak Ibu yang sudah mencapai passing grade. Ini akan kita tinjau berdasarkan peraturan BKN dan Kemenpan. Namun sebelumnya, kepada Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan dunia pendidikan, terkhusus yang ada kaitannya dengan Bapak Ibu guru sekalian. Kita lihat sebelumnya di awal tahun 2021 kemarin ada informasi yang beredar di media online yang menyebutkan bahwa bobot penilaian P3K 2021 dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah kompetensi teknis dan tes bakat skolastik. Nah, ini dirancang pada awalnya dengan bobot 60% dari keseluruhan nilai. Lalu kedua, manajerial, sosial, dan wawancara dengan bobot 40% dari keseluruhan nilai. Inilah informasi yang beredar di awal ya, sebelum dikeluarkannya Permenpan nomor 28 tahun 2021. Jadi pada saat ini diarahkan sama seperti ujian CPNS Bapak Ibu sekalian. Apakah kiranya ini memang diaplikasikan oleh Kemenpan? Kita akan coba bandingkan dengan keputusan Permenpan nomor 4 tahun 2019 terhadap pengumuman hasil ujian di tahun 2019. Lalu kita akan bandingkan ke tahun 2021 ini. Di Permenpan nomor 4 tahun 2019 disebutkan di pasal 7-nya, peserta dinyatakan memenuhi nilai ambang batas kumulatif apabila memenuhi nilai seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A, huruf B, huruf C paling rendah 65 dan nilai seleksi kompetensi teknis paling rendah 42. Inilah peraturannya. Lalu di ayat kedua disebutkan, apabila peserta telah memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, peserta harus memenuhi nilai ambang batas wawancara berbasis komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf D paling rendah 15. Kemudian di peraturan lanjutannya pasal 9 disebutkan, peserta yang dinyatakan lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus memenuhi syarat memperoleh nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Kemudian B, kesesuaian dengan usulan kebutuhan formasi instansi dengan cara pemeringkatan untuk masing-masing kelompok jabatan. Jadi kalau kita perhatikan ini hampir sama dengan ketentuan di tahun 2021 ini. Lalu bagaimana penerapannya di 2019? Kita lihat Bapak Ibu sekalian. Inilah hasil dari ujian P3K tahun 2019 ya, penerapan Permenpan tadi. Nah, di sini tidak ada pembobotan karena memang di juknisnya tidak ada disebutkan dan tidak ada disinggung. Jadi di sini misalnya ini teknis 60, kemudian manajerial 21, lalu sosial kultural 10, subtotalan 91 dan wawancara 25, kemudian total 116 dinyatakan PL, passing grade dan lulus. Ini pada saat itu memang masing-masing formasi diisi oleh satu pelamar. Jadi begitu Bapak Ibu pada saat itu lulus PG langsung diangkat. Lalu di tahun 2021 ini penerapannya coba kita lihat. Yang pertama ini adalah peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 sebagai dasar untuk pengangkatan. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi kompetensi dilaksanakan sebagai berikut. PPK menetapkan hasil seleksi kompetensi, lalu penetapan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf A dilaksanakan sebagai berikut. Kelulusan peserta seleksi kompetensi yang melamar pada jabatan yang mensyaratkan adanya sertifikasi profesi ditetapkan berdasarkan pada peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan jabatan setiap instansi pemerintah. Lalu di bagian D, pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf C memuat nama jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai-nilai seleksi kompetensi yang disusun berdasarkan peringkat dan informasi lain yang diperlukan. Jadi di sini ada makna disusun berdasarkan peringkat. Lalu E, pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf C dilakukan dengan menggunakan laman instansi. Ya, ini barangkali tambahannya. Lalu di Permenpan nomor 28 disebutkan paragraf ke-8-nya Bapak Ibu sekalian, pengolahan nilai, pengumuman hasil dan masa sanggah seleksi kompetensi 1. Pasal 30-nya di sini disebutkan pelamar pada seleksi kompetensi 1 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan berperingkat terbaik. Di ayat keduanya, dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama,
penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada A. Nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. B. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang paling tinggi. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Dan D. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi. Nah, tampak di sini bahwa nilai kompetensi yang paling tinggi yang dijadikan sebagai urutan perangkingan. Lalu bila teknisnya sama, terkhusus kepada Bapak Ibu yang barangkali sama-sama memiliki serdik, maka akan dilihat di sini adalah nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural ya. Jadi ini diurutkan Bapak Ibu sekalian, bukan dibobot ya, seperti yang banyak beredar di media online. Jadi ternyata dengan juknis yang dikeluarkan ini, maka nilai keseluruhan akan dijumlahkan lalu diurutkan nilai paling tinggi sesuai dengan catatannya tadi. Ini adalah ketentuan dalam hal perangkingannya. Jadi tidak ada sedikit pun di sini ya dibahas tentang nilai teknis di bobot 60% dan manajerial sosial kultural serta wawancara di bobot 40%. Jadi kalau kita perhatikan, juknis ini sama seperti penerapan juknis nomor 4 tahun 2019 terhadap hasil pengumuman bagi peserta yang lulus di tahun 2019. Lebih lanjut disebutkan, hasil seleksi kompetensi 1 dan wawancara menjadi tanggung jawab panitia penyelenggara seleksi dan disampaikan kepada Ketua Panselnas. Lalu yang keempat, berdasarkan hasil yang disampaikan oleh panitia penyelenggara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 BKN melakukan pengolahan hasil integrasi nilai kompetensi dan wawancara. Ya, jadi dengan juknis ini berkaca pada tahun 2019, maka saya lebih menyimpulkan bahwa perangkingan itu tidak menggunakan pembobotan. Barangkali di awal tadi sudah saya sampaikan. Nah, oleh karena itu maka untuk tahun ini perangkingannya sama seperti tahun 2019, akan dilihat masing-masing kompetensi kemudian ditotalkan jumlah keseluruhan sehingga itu nanti menjadi nilai berdasarkan perangkingan. Contoh penerapannya seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini saya ambil contoh sistem perangkingan dalam formasi tertentu. Jadi ini tidak menggunakan pembobotan ya, dan nilainya setelah ditambahi nilai afirmasi. Misalnya ini ada 5 peserta yang melamar dalam satu formasi. Yang pertama nama pesertanya adalah Dani. Ini memiliki serdik ya, jadi nilainya 500, kemudian manajerialnya 80, sosial kulturalnya 90, sehingga subtotal untuk kompetensi manajer sosial kultural 180, sementara wawancaranya adalah 36, maka total akumulasi nilainya adalah 714. Dalam hal ini karena satu yang dibutuhkan, sementara pelamarnya ada 5 seperti contoh ini, maka peserta nomor 1 ini yang dinyatakan passing grade dan lulus. Lalu yang kedua Reja misalnya, setelah ditambahi afirmasi ternyata dapat teknis 425, kemudian manajerial 91, sosial kultural 95, kemudian total manajer sosial kultural 186 dan wawancara 38, ditotalkan jumlahnya adalah 649. Nah, dalam hal ini dinyatakan P passing grade ya, namun TL tidak lulus karena formasi kebutuhan 1. Begitu juga untuk peserta yang ketiga Siti, Malik dan Rudi. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu tidak lulus di tahap 1 ini, maka nilai yang Bapak Ibu peroleh ini akan dipergunakan nanti di tahap 2, akan bisa dipergunakan di tahap 2. Ya, walaupun Bapak Ibu sekalian nanti tetap mengikuti ujian, namun kesempatan kedua akan dibandingkan dengan ujian tahap 1, nilai yang paling tinggi yang akan dipakai oleh pemerintah. Nah, tentu saja penting untuk Bapak Ibu ketahui mengingat 3 hari lagi akan dirilis ya, hasil pengumuman ujian tahap 1. Nah, barangkali ini informasi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.